selamat siang sahabat Prima ya. Kembali lagi bersama saya Dr. Hanifah Hanum. Dan bincang-bincang kita siang hari ini seru banget karena saya nggak sendirian, saya sudah ditemani oleh Dr. Julia, spesialis bedah. Selamat siang Dr. Julia. Selamat siang, Rom. Oke, Dok, kali ini siang ini kita lagi ingin membahas yang sebenarnya sesuatu ini yang kita bahas ini topiknya lumayan happening dan lumayan sering dan lumayan membuat parno kalau itu terjadi pada orang. Yaitu kita akan membahas benjolan. Oke. Nah, benjolan ya dok ya. Sebenarnya topik whole idea hari ini adalah ketika ada benjolan, kapan sih kita harus ke rumah sakit? Tapi sebelum sampai ke sana dok, kan kalau benjolan tuh orang awam ya bilangnya ya. Sebenarnya kalau di medis itu benjolan tuh apa sih dok asalnya atau nama lainnya? Oke. Jadi begini, sebenarnya semua yang benjolan itu terminologi medisnya disebut dengan tumor. Tumor itu juga jenisnya macam-macam. Jenisnya macam-macam, mulai dari yang asalnya dari mana, karakternya kayak gimana, sifat-sifatnya gimana. Nah itu yang seringkali orang awam juga jadi sering parno karena dibilang tumor, udah langsung pikirnya tumor ganas. Nah itu dia yang diagnosis gitu ya. Itu sebenarnya juga nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Nah kalau misalkan untuk asalnya sendiri tuh dok, asal tadi kita bicaranya bahasanya pakai tumor ya gitu kan. Nah tumor itu asalnya sebenarnya dari mana sih dok? Kenapa tiba-tiba bisa muncul gitu? Iya. Gampangnya. Oke, gampangnya gini. Tumor itu berasal dari sel yang nggak kerem pembentukannya. Jadi dalam tubuh itu selalu ada keseimbangan. Jadi sel itu akan hidup sampai umur tertentu, terus dia mati, digantikan sel yang baru. Sebagian besar sel sifatnya seperti itu. Nah, kenapa bisa jadi tumor? Karena sel yang tumbuh ini bisa juga nggak mati-mati atau pertumbuhannya lebih banyak dari seharusnya. Itu. Jadi growth-nya itu tuh dia lebih cepat banget gitu ya. Yang mungkin harusnya kecepatannya hanya 10 km per jam kalau kok mobil lambat banget. Dia bisa 100 km per jam jadi cepat banget kayak gitu. Nah dok, itu tadi udah kayak asal mulanya. Kalau untuk lokasi benjolan itu bisa di mana aja sih dok munculnya atau bisa di anywhere sebenarnya munculnya? Kalau kita kembali lagi ke terminologi yang awalnya dari sel. Sel itu dari ujung kepala sampai ke ujung kaki semua tersusun atas sel-sel ya. Nah, sel itu nanti tergantung lokasinya di mana. Bisa dari di kulit kepala misalnya, atau di hidung, atau di bibir, di lidah, di mana aja bisa timbul tumor. Tergantung di mana selnya bandelnya. Iya. Jadi can be anywhere ya. Dan jadi berarti kayak mungkin kalau misalkan teman-teman di rumah bingung, aku ada benjolan di tangan, tapi temennya tiba-tiba sharing aku ada benjolan di punggung atau di kaki, itu bisa aja terjadi ya bisa dokter. Sekali. Bahkan kalau misalnya nih sama-sama di tangan gitu ya, itu aja belum tentu sama. Belum tentu sama ternyata jenisnya dok. Nah berbicara soal jenisnya, tadi di awal sempat dibilang kalau misalkan ada benjolan, itu berarti kan belum tentu langsung yang ganas. Berarti ternyata benjolan itu ada yang jinak juga ya dok ya? Justru sebagian besar banyakkan yang jinak. Banyak yang jinak ya, mostly sebenarnya. Mostly jinak, tapi sayangnya kita untuk membedakan antara yang jinak dengan yang ganas itu perlu pemeriksaan lanjutannya. Pemeriksaan lanjutannya juga macam-macam tuh. Mulai dari yang sifatnya bukan operatif dan operatif. Oke. Nah, misalnya nih, kalau misalnya ada benjolan, secara prinsip ini, benjolan itu kalau yang tempatnya dan tidak normal ya, benjolan itu selalu tidak normal kalau enggak biasanya nggak ada. Nah, jadi dari yang nggak ada terus jadi ada, nah itu udah pasti nggak normal. Udah pasti nggak normal. Nah, kalau misalkan tadi kita berbicara soal ganas dan jinak kan butuh pemeriksaan lanjutan ya dok ya. Baik dia operatif, mungkin gambar untuk teman-teman di rumah, berarti sampelnya harus diambil maupun yang non operatif. Berarti kita nggak bisa nih dok baca-baca dari Google. Kalau misalkan jinak, misalkan dia kecil, kalau misalkan ganas dia tumbuh makin besar, berarti itu salah ya? Itu myth ya dok ya? Ya itu sebenarnya
pemahaman yang membuat jadi rancu ya. Sebenarnya nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel. Ada benjolan yang kecil, lama dia membesar, tapi ternyata ganas. Misalnya melanoma maligna ya. Oke, betul tuh Kayak kayak tai lalat andun doang. bahasa awamnya tai lalat Ya, doang. kayak tai lalat doang. Tapi itu ternyata dia bahaya. Terus gimana tahunya dok ini ganas? Nah itu disitulah kita makanya perlu dilakukan tindakan pembedahan yang namanya eksisi biopsi. Diambil, kemudian ada pemeriksaan lanjutan yang namanya pemeriksaan histopatologi untuk memastikan ini apa. Jadi teman-teman kalau misalkan ada benjolan ya dari awal aja kita udah tahu, mendingan daripada kita menyimpulkan sendiri langsung ke dokter ya dokter. Ya, sebaiknya kembalikan ke dokter yang asli, jangan yang internet. Jangan internet, dokternya manusia asli ya kan harusnya. Oke, sebenarnya dok benjolan itu apa sih yang menyebabkan? Maksudnya apakah dipengaruhi oleh lifestyle kita bisa atau makanan? Ya, ini bagus nih, ini pertanyaan bagus ya. Jadi gini, sering kali kita mempertanyakan, kok bisa sih saya kena benjolan gini? Kenapa sih penyebabnya? Multifaktor sebenarnya ya, banyak sekali, tapi nggak ada sesuatu yang pasti itu nggak ada. Bisa juga dari gaya hidup ya, bisa dari misalnya orang yang senangnya petani lah ya, yang gampang petani, dia banyak di bawah sinar matahari, pasti kecenderungan dia timbul kanker kulit itu akan besar. Apalagi nggak pakai sabun karena sinar UV ya dok ya. Banyak faktornya juga. Terus misalnya orang makan ini itu sekarang banyak makanan juga kan yang mengandung ya non organik lah ya. Kita bilangnya kayak faktor memberikan paparan oksidannya oksidannya lebih tinggi sehingga dia kecenderungannya bisa bikin begitu. Tapi juga memang faktor genetik juga nggak bisa keturunan ya, faktor keturunan juga nggak bisa disingkirkan. Ya sama yang mungkin yang paling besar sebenarnya kita unknown ya, kita nggak jelas ini dari mana ya. Jadi yang hal-hal tadi tuh lebih sifatnya lebih menambah chance probability untuk terjadi, tapi bukan directly langsung menyebabkan gitu ya dok. Makanya sekarang kayak makan makanan tuh udah mulai banyak muncul yang organik, terus juga penggunaan SPF untuk mencegah kanker kulit ya dokter ya, seperti itu. Tapi juga jangan kembali jadi parno ya, karena semuanya harus organik, semuanya harus begini, enggak juga. Jadi memang kalau menurut saya yang paling penting adalah orang itu harus mengenal tubuh dia sendiri. Jadi sehingga ada perubahan apa yang terjadi di tubuhnya dia dari fase awal dia udah ngerti. Iya gitu. Jadi misalnya kayak benjolan kecil nih, udah yang penting dia notice dulu. Setelah itu ya dia harus observe benjolan itu nambah gedenya, warnanya, karakternya gimana, bentuknya, nyeri apa? Iya, banyak faktor. Jadi yang sebenarnya harus kita perhatikan gini, lokasi ya, lokasinya dia gimana, ukurannya gimana nih, nambah besar apa enggak, nambah besarnya berapa lama. Nah benjolan itu ada berubah nggak, yang tadinya warnanya sama kulit misalnya, kok sekarang jadi warnanya kebiruan ya, kok kemerahan ya, gitu. Terus kok jadi luka, atau ini yang tadinya benjolannya hitam nggak gatal kok sekarang jadi gatal, kok kalau digaruk gampang berdarah. Itu ada maknanya. Ada maknanya. Oke, sifat-sifat itu. Jadi ternyata kita harus tahu dulu yang pertama notice dulu ada benjolan walaupun lokasinya di mana. Apalagi contohnya kalau buat perempuan tuh yang kayak payudara itu yang udah paling happening dan udah banyak kembar-kembornya banget ya dok ya. Makanya ada sadari pemeriksaan sendiri. Udah lokasi kita lihat nih untuk growth ukurannya seberapa cepat sih dia, seperti itu kan. Terus tadi kayak karakternya juga, kayak apakah tiba-tiba dia berubah warna, itu ternyata juga berpengaruh juga ya? Sangat berpengaruh justru ya. Jadi misalnya tadi kamu menyinggung mengenai benjolan payudara dan tumor payudara. Nomor satu, seorang wanita mulai dia sejak haid segala macam biasain melakukan sadari. Itu nomor satu. Pemeriksaan sadari ini memperkecil kemungkinan kalau misalnya benjolan itu udah terlanjur lanjut.
Karena biasanya kan udah tumor itu, benjolan itu kecil sama gede, sama dia jinak, ya masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau dia ternyata itu yang sifatnya ganas, ukurannya makin besar, biasanya itu akan memperburuk hasil lahirnya. Harapan hidup ke belakang ya, kalau lihat diagnosis seperti itu. Jadi dok, tadi dari karakteristik untuk benjolannya yang paling harus kita waspadai banget nih, karena kan mungkin kan kita lebih kayak apalagi masih anak muda, ada benjolan gak kerasa apa-apa, udahlah santai aja. Tapi kapan kayak kita should go to doctor gitu, gak boleh kita tunda-tunda tuh ketika apa? Paling utama menurut saya yang tadi ya, ukurannya dia berubah. Terus apa yang dirasakan itu jadi lebih gak enak. Misalnya, kok jadi kayak nyeri ya, kok kayaknya ganjel atau pegel atau apa gitu ya. Terus ganggu pergerakan misalnya kalau di daerah di sendi gitu ya. Yang tadi misalnya dia warnanya awalnya hitam kayak anden-anden, kok warnanya tambah hitam, kok ada gatal-gatal, kok digaruk, kok senggol dikit berdarah. Nah itu hal-hal yang sebaiknya dikontrol ke dokter dulu, dilihat, dipastikan ini apa. Ya, nanti kalau masalah udah dipastikan sama dokternya, oh ini ternyata kayaknya jinak nih. Jinak itu nanti pilihannya kan lain ya. Pilihannya mungkin ya nanti kita bisa apakah ini tetap mau diobserv, mau ditunda gitulah ya. Idealnya gimana? Ya idealnya namanya sesuatu benjolan yang tidak normal, ya idealnya dikeluarkan. Ya, dan dipastikan. Karena secara klinis nggak 100% itu memastikan bahwa ini jinak atau ganas. Oke. Perlu yang harus dicek lab tadi itu. Iya, yang pemeriksaan histopatologi. Golden standard. Itu gold standar. Namanya eksisi biopsi ya dok ya. Eksisi biopsi. Nah, berbicara soal eksisi biopsi, mungkin banyak masyarakat kita yang masih, aduh dok, kita operasi besar atau operasi kecil kah? Itu gambarannya bagaimana? Oke. Sebenarnya itu sangat tergantung dari kembali lagi ke lokasi, ukuran. Pada pemeriksaan awal kita lebih cenderung ke arah mana nih? Ke arah jinak, ke arah ganas atau apa? Ya. Nah itu di situ baru kita bisa menentukan strategi atau planning tindakannya ya, dan tindakan ini termasuk yang kecil, sedang, berat gitu ya. Ya kalau benjolannya cuma 2 mili, 3 mili dibanding benjolan yang 5 cm atau 10 cm kan pasti akan menentukan ya berat ringannya suatu kondisi. Nah ini juga nih yang jadi concern masyarakat kita ya dok ya. Aduh, biasanya ditidurin nggak sih? Atau biasanya bius lokal nggak sih? Mungkin dokter kasih gambaran singkat yang walaupun tergantung tadi letaknya di mana, besarnya seberapa. Karena besarnya itu menentukan kesulitan sebagai operator saat melakukan tindakan. Mungkin kalau cuma kecil kelihatan di tangan mungkin lokal bisa ya dok ya. Itu juga tergantung. Itu tergantung. Jadi kalau misalnya dia jadi dari pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan penunjang misalnya dengan USG atau MRI atau apalah ya yang kita biasa lakukan, itu kita baru bisa melihat ini ke arah mana. Misalnya nih benjolan di tangan nih 2 cm, 3 cm lah misalnya. Oh tapi dia lembek-lembek aja nih, dia nggak melekat, dia masih mobile. Ya mungkin itu bisa dikerjakan secara lokal. Ya. Tapi kalau dia misalnya, oh ini kok kayaknya nempel nih ke dasarnya nih, wah itu kalau kita kerjakan lokal, takutnya dia benar-benar melekat ke bawah. Butuh waktu yang lama. Perlu waktu lama karena ada keterbatasan masing-masing kan. Analgesik yang sifatnya dalam buat pasiennya nyaman. Betul. Jadi tergantung dari kira-kira estimasi tindakan kita ini kira-kira berapa lama. Karena obat-obat anestesi lokal itu kan juga ada waktu kerjanya paling kan 40 menit ya. Iya, jadi untuk gambaran untuk teman-teman di rumah, dokter bedahnya butuh dokter anestesi dalam kerja supaya pasiennya nyaman saat kita melakukan eksisi biopsi tersebut. Jadi ketika kita tadi sudah melakukan eksisi biopsi ya dok, itu tindakan operatif dan juga biusnya berapa lamanya itu tergantung lokasi, besarnya, nanti tergantung apakah dia melekat atau tidak. Setelah kita angkat nih bendanya si benjolannya, baru kita kirim lab ke patologi anatomi. Dan biasanya butuh waktu mungkin sekitar 1 mingguan ya dok ya.
Ya, kalau di rumah sakit kita pengalaman saya sekitar 4 hari 5 hari kerja dengan rata-rata udah ini semua amannya biasa 1 minggu. 1 minggu nanti baru ketahuan nih jenisnya tuh apa sih, dia bisa sampai spesifik ke diagnostiknya itu ya dokter. Baru kalau udah diangkat, kalau misalkan jinak ya alhamdulillah kita lega dan di badan kita juga jadi clear dari benjolan. Tapi kalaupun ternyata butuh sesuatu yang sifatnya advance, udah nggak lihat diagnosis itu yang itu yang penting. Sebenarnya yang paling penting adalah itu kita bisa mengetahui penyakit ini seawal mungkin ya. Kalau misalnya pun misalnya dia di payudara, misalnya benjolannya kecil nih, didiemin dulu deh, tak tahu 2-3 bulan kemudian bertambah besar, baru dioperasi gitu ya, baru di biopsi, ternyata dia keganasan. Nah itu akan sangat berbeda hasilnya apabila sejak dia masih kecil sama dia kalau udah gede, outcome akhirnya ya. Gemes banget juga karena itu mempengaruhi life expectancy ya dok. Iya, sangat berpengaruh. Strategi pengobatannya berbeda, kemudian kemungkinan hasil akhirnya juga berbeda, harapan hidupnya juga bisa berbeda. Gitu. Dan ini yang seringkali ini yang saya harus luruskan ya di teman-teman yang dengar podcast ini. Benjolan di payudara, kata benjolan dan semua benjolan, katanya kalau dioperasi makin cepat meluas. Waduh, itu konsep yang mitos yang salah. Mitos yang benar-benar salah. Justru kenapa orang punya anggapan kayak gitu ya, terutama kayak misalnya payudara, orang ngomong nih, jangan sampai kena pisau katanya gitu. Sampai setahun terus kedatangan tuh udah besar banget gitu ya dok ya. Pada saat dia masih kecil, kalaupun dia memang suatu keganasan, ya dia punya karakteristik ganas ya, cepat membesarnya, terus bentuk payudaranya juga bisa ya jadi berubah, bisa keluar cairan dari putih, terus putihnya bisa jadi ketarik, gitu ya. Kulitnya jadi seperti kulit jeruk, ya macam-macam itu. Nah biasanya mereka baru aware, baru nyadar gitu ya, baru mencari pertolongan dokter kalau udah kayak begitu. Nah dengan kondisinya yang sudah memperberat, sudah cukup berat begitu, baru dioperasi, ya pasti akan berbeda hasilnya. Kalau masih awal. Kalau masih lebih kecil. Masih stadium awal. Betul. Dan juga yang kita takutkan dari benjolan itu adalah, apalagi terutama untuk yang sifatnya ganas, mencegah jangan sampai metastasis ya dok. Itu yang paling penting. Iya. Kasarnya tuh gambaran gampang menjelaskan metastasis itu untuk nggak menyebar ke organ-organ yang lainnya, kayak gitu. Nggak masuk ke pembuluh darah, nggak masuk ke sistem limf. Dia bisa macam-macam juga dia. Ya jadi dok, whole story yang tadi kita omongin nih sebenarnya. Kalau benjolan berarti semuanya baiknya di eksisi biopsi ya dok. Atau semuanya nggak sih? Atau sebenarnya nggak semuanya gitu? Gini. Banyak faktor juga sih ya, banyak faktor. Tapi secara prinsip benjolan itu kalau yang nggak biasa ada, tiba-tiba ada, sudah pasti tidak normal. Sudah pasti. Itu sudah pasti. Tapi yang tidak normal ini apakah dia jinak atau dia ganas? Untuk memastikan, kita baru bisa pastikan kalau itu sudah diperiksa histopatologinya. Gold standar. Iya, gold standarnya. Nah, untuk memeriksakan itu ada yang harus operasi yang dibuka, ada juga yang dengan pemeriksaan fine needle biopsi atau incisional biopsi. Mungkin untuk teman-teman di rumah tahu fine needle itu adalah aspirasi jarum halus ya. Jadi kita hanya kayak memasukkan spet gitu aja, mengambil sampelnya aja sedikit dari jarum, ditusukkan terus diambil lagi baru kita kirim. Tapi itu juga harus diperhatikan, tidak semua benjolan bisa kita periksa dengan aspirasi itu FNAB itu ya, jarum halus tadi. Jadi memang intinya nomor satu, benjolan tidak normal. Sebaiknya cari konfirmasi ke dokter, ke rumah sakit. Setelah itu baru nanti kita pikirkan lagi, ini planningnya mau kemana. Kalau memang dari dokter kelihatannya sih jinak nih, tapi untuk konfirmasi misalnya periksa radiologinya lagi, USG kah, MRI kah, CT scan kah. Radiologi nanti udah bisa seenggaknya kasih gambaran
terorganisir banget nggak sih, itu kelihatan gitu ya Dok, dari MRI mungkin? Itu akan lebih yang secara, jadi pemeriksaan itu kan ada yang sifatnya invasif, ada yang non invasif. Nah, kalau pemeriksaan radiologi itu ada juga yang non invasif ya, yang ya dengan CT scan, non kontras ya, atau MRI atau radiologi sederhana atau USG ya. Itu membantu sebenarnya, membantu kita menegakkan diagnosis ini lebih ke arah mana. Nah, pertanyaan yang orang-orang suka juga pengen tahu, Dok kalau udah diangkat muncul lagi nggak? Kembali dari konsep tadi ya, awal sel itu kembali ya, lagi tergantung dari asalnya dari mana, lokasi, terus sifat selnya, sifat benjolannya itu seperti apa. Kalau dia jinak, ada nggak yang kambuhan lagi? Bisa. Ya, misalnya lipoma gitu ya, dari sel lemak, ya, itu bisa aja dia kambuh lagi. Kalau kayak kista aterom misalnya, kista dari kelenjar keringat, kambuh lagi ya seharusnya tidak, tapi mungkin dia yang namanya kelenjar di tempat lain yang berdekatan dari situ. Tapi kalau dari sumber yang sama, kalau kista aterom seharusnya tidak. Oke, wah bagus banget tuh. Berarti benjolan bisa muncul lagi atau enggak ya tergantung karakteristiknya lagi. Namanya sel di seluruh tubuh, namanya overgrowth, kita nggak bisa ngatur ya Dok. Dan apalagi kembali lagi tadi ke pembahasan di awal bahwa mungkin mostly itu idiopatik, masih nggak tahu nih penyebabnya apa. Seperti genetik, lifestyle, sinar UV atau apa tuh hanya mempertambah chance probability. Oke, wah keren banget nih dokter, informasinya benar-benar menambah wawasan, pengetahuan, dan kita jadi nggak takut kalau misalnya mau ngecekkan. Sekarang jadi pertanyaan, di Primaya bisa ya Dok? Di Primaya kebetulan kita sudah ada dokter bedah, dokter penunjangnya sudah ada juga, dari radiologi, dari anatominya juga udah sempat ya Dr. Wilda ya. Nah itu juga sudah ada, jadi memang sudah lengkap sih kalau menurut saya di sini. Oke, berarti untuk teman-teman di Bekasi, nggak di Bekasi aja dong, di Jabodetabek atau bahkan seluruh Indonesia, kalau misalnya ada benjolan bisa langsung ke Primaya. Di Primaya Bekasi Barat nanti ketemu Dr. Julius. Dokter adanya hari apa? Biar sahabat di rumah bisa tahu. Wah, tiap hari ada. Dan nanti bisa jadi ada benjolan, datang konsultasi, bisa kita assess ya Dok ya nanti ya. Jangan takut gini ya. Oh kalau datang ke dokter bedah takut tidak operasi, enggak selalu. Saya pastikan dulu ini apa, baru kita lakukan tindakan, dan itu pun berdasarkan keputusannya semuanya dari pasien sendiri. Dan pastinya kalau mau tindakan tadi ada pemeriksaan radiologi dulu, dan pasti ada cek juga kayak kita fit apa enggak, cek lab dulu gitu. Jadi banyak perjalanannya. Dan note message-nya adalah lebih baik kita tahu di awal. Betul. Ya, early diagnosis. Itu yang absolut ya menurut saya. Jangan sampai kita terlambat duluan. Ya, terlambat. Misalnya itu pun jinak, kalau kecil dibandingin yang besar, misalnya benjolannya tadinya 1 cm. Ini datang udah 10 cm. Luka operasinya kan nggak mungkin bisa dibikin 1 cm. Apalagi buat perempuan. Ya kan? Dia. Di area-area yang kita pengen pakai baju yang agak seksi. Belum lagi ternyata kalau ada chance keloid. Keloid itu jadi gede banget. Yang harusnya bisa kayak so small. Ini juga kayak keloid ya. Dok, ini mau jadi keloid apa enggak? Aduh, itu pertanyaan sulit buat dokter ya. Karena nggak bisa tahu tuh gimana kecenderungan tubuhnya untuk kayak after scar harus luka tuh jaringan fibrosnya jadi padat apa enggak. Dok ini cuma pengen intermezzo aja ya tambahan. Tadi kan dokter bilang mostly itu yang datang ke poli sebenarnya jinak ya Dok ya. Diagnosisnya apa sih Dok biasanya case-nya mostly? Benjolan-benjolan yang kelihatan di kulit itu banyak sih, tapi yang paling banyak sepertinya kayak lipoma, itu jaringan lemak, ateroma, neurofibroma, macam-macam sih ya. Ganglion. Iya, ganglion gitu. Ganglion itu yang biasanya di persendian. Dan biasanya kalaupun misalkan harus dilakukan eksisi biopsi atau dievakuasi dikeluarkan, ini ya speed recovery kalau memang nggak ada apa-apa ya Dok ya, biasanya kayak hari besokannya udah boleh. Bahkan kadang-kadang kita lakukan yang one day care. One day care tuh jadi one day care bisa, atau
Untuk yang benar-benar ringan kecil itu biasa kerjakan di poli juga bisa. Ya walaupun memang idealnya dikerjakan di kamar operasi. Berarti tuh teman-teman jangan takut bahwa ternyata tadi tuh kalau di awal dan masih kecil, speed recovery maniknya nggak perlu lama-lama. Pasti kalau yang 10 cm kita butuh observasi dulu, lihat lukanya, nggak mungkin langsung pulang hari itu juga. Aduh, thank you so much Dr. Julius untuk informasinya. Mungkin ada yang ingin dokter tambahkan lagi tadi dari semua perbincangan kita tentang benjolan. Yang saya ingin kembali ingatkan ya. Jangan takut untuk ke dokter memeriksakan benjolan. Itu nomor 1. Kedua, jangan biarkan terlalu lama menunggu. Apabila benjolan itu 1-2 bulan udah maksimal ya, itu saya rasa periksain dulu aja ke dokter, pastikan ini aman atau tidak ya. Baru bisa ngambil keputusan lanjutannya gimana. Baik dokter, tuh pesannya udah bagus banget ya untuk teman-teman di rumah, dan langsung datang ke Primaya Hospital Bekasi Barat. Nanti ketemu Dr. Julius dan ada dokter-dokter lainnya. Tapi kita berharap semoga semuanya sehat-sehat ya dokter ya. Tapi semoga informasi hari ini seputar benjolan bermanfaat untuk teman-teman, dan kita jumpa lain waktu di acara Primaya Talk. Terima kasih.